Oke, tes 1 2 kedengaran suaranya. Tadi terputus. Jelas suaranya? Jelas, Pak. Sudah terlihat materinya? Tes 1 2 kedengaran? Kedengaran, Pak. Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Tadi terputus. Nanti kalau kelupaan nanti ada yang ini ya, ngabsen ya. Di screenshot dari peserta kita ya untuk absensinya. Oke ya, sambil menunggu yang lain ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Kita harus untuk mengetahui gitu ya. eh, struktur kita berkategori bentang pendek, berjenis bentang pendek, menengah maupun panjang itu kita harus menghitung nilai LB ya, kemudian nilai LP dan nilai LR-nya ya. Di mana nanti rumus-rumus untuk mendapat LR, maka bentang terkategori bentang menengah ya. Dan juga di bentang panjang ya, persyaratannya adalah LB lebih besar dari nilai LR-nya. Di mana nanti nilai LB ini ya, panjang bentang antara dua pengekang lateral ya, atau nanti eh, panjang antara tumpuan ya bisa ya, dan dipengaruhi oleh jenis-jenis tumpuannya. Nanti mungkin ini lebih eh, kita pahami dari contoh perhitungan nanti ya. Nah, ini adalah contoh dari model dari pengekang lateral ya, atau pengaku lateral ya. Nah, ada 2 model ya. Ada yang umum dipasang di suatu balok lentur ya, atau balok baja. Ini balok utamanya ya. Ini balok utamanya ya, balok utamanya. Nah, inilah pemasangan dari lateral pengaku lateralnya ya. Bisa berupa balok WF juga ya, penampang WF. Tetapi ini umumnya digunakan ketika balok yang kita analisis atau balok utamanya itu relatif nilai tinggi H-nya itu relatif lebih kecil. Tetapi kalau kita gunakan misalnya balok yang WF-nya yang atau profil I-nya yang tingginya relatif besar ya, maka dia menggunakan contoh dari pengaku lateral yang menggunakan rangka batang seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di bawah jembatan Kahayan ya, kalau kita misalnya lewat di jembatan Kahayan, dia menggunakan pengaku lateralnya seperti ini ya. Silahkan nanti dilihat ya. Balok-balok cross itu ya, itu menggunakan profil baja WF ya, profil baja WF. Nah, ini ya rumus untuk menghitung kekuatan dari suatu penampang ya, penampang prof panjang bentangnya ya. Jadi ini panjang bentak ya, panjang bentang pendek ya, misalnya bentang pendek ya. Jika persyaratannya adalah nilai LB lebih kecil atau sama dengan nilai LP ya. Di mana untuk mendapatkan kekuatan si balok tersebut, ini rumusnya ya. Momen nominal yang bisa dipikulnya adalah ini ya. Momen nominal sama dengan momen plastis X arah X ya. Sama dengan ZX kali FY ya. Nah, kalau kita perhatikan di materi kita sebelumnya ya, rumus ini sama dengan rumus suatu kekuatan penampang kompak ya. Jadi bisa kita pastikan bahwa kalau struktur kita terkategori bentang pendek, balok bentang pendek, maka
kekuatannya sama dengan kekuatan dari penampang kompak ya. Jadi kita mengetahui nilai ZX kali FY aja sudah inilah kekuatannya ya, sama ya. Sedangkan kalau struktur kita terkategori balok bentang menengah ya, bentang menengah di mana persyaratannya ya, persyaratannya adalah nilai ini ya, nilai LR lebih kecil atau sama dengan nilai LB ya, lebih kecil atau sama dengan nilai LP ya. Nilai LB itu di tengah-tengah ya antara nilai LR dan LP ya. Maka kemampuan atau kekuatan si struktur tersebut memikul beban agar tidak terjadi eh, tekuk lateral ya, maka kekuatannya di sini ya. Ini ya batasannya ya. Batasan kekuatan yang mampu dipikulnya adalah momen nominal sama dengan CB ya dikali MR tambah MP dan seterusnya. Ini ya rumusnya ya. Di mana nanti nilai ini itu pasti lebih kecil dari momen plastisnya ya, momen plastisnya ini di sini ya. Artinya apa? Artinya bahwa semakin panjang struktur baloknya, maka kekuatannya juga akan semakin berkurang. Nah, inilah ya. Kalau dia bentang pendek, kekuatannya di sini ya. Tetapi kalau dia kategori bentang menengah, sudah lebih panjang dari pendek, maka kekuatan yang mampu dipikulnya itu lebih kecil dari nilai LP. Ya, situ. Sedangkan untuk nilai notasi-notasi yang di rumus ini, misalnya MR ya, itu ini samanya rumusnya ya di sini. Nanti penggunaan kita di contoh lah gitu ya. Nanti kita penggunaan di contoh perhitungan ya. Yang penting di sini kita pahami dulu gitu ya, bagaimana struktur itu kategori bentang pendek, kemudian bentang panjang, kemudian bentang menengah misalnya ya, dan seberapa besar kekuatan yang bisa dipikulnya gitu ya. Nah ini sama ya, di mana nilai CB-nya nanti di sini ada rumus-rumusnya semua ya, dari rumus yang tadi ya. Nah, MN sama dengan CB. Nah, nilai cari nilai CB-nya di sini ya. Ini ya, yaitu 12,5 momen maksimum ya. Maka nanti di struktur itu kita harus mengetahui seberapa besar momen maksimum yang bekerja pada strukturnya ya. Makanya di sini kita mutlak bisa menghitung namanya mekanika teknik ya. Makanya nanti mungkin untuk memperdalam mekanika tekniknya silahkan banyak belajar lagi di materi-materi semester 2 gitu ya. Semester 2 semester 3 gitu ya. Yang berkaitan dengan statika atau mekanika teknik. Itu sangat penting sekali ya bagi kita untuk bisa menghitung atau menganalisis suatu struktur baja maupun beton gitu ya. Jadi dasar kita ya di perhitungan mekanika ya. Tanpa kita bisa menghitung mekanika mungkin akan kesulitan kita merencanakan atau menganalisis kemampuan suatu struktur baik itu material beton maupun material baja ya. Karena apa? Karena dasarnya dari sana ya. Di mana nanti mekanika teknik ini kita akan mendapatkan namanya gaya-gaya dalam ya, yaitu momen, kemudian lintang maupun nanti aksial atau normal ya. Nanti semuanya kita dapatkan nilai-nilai itu ya dari hitungan mekanika teknik ya. Nah, ini nilainya nanti nilai MA ini semua ya, MB, MC nanti mungkin lebih banyak dibahas nanti di contoh soal biar lebih paham lah intinya gitu ya. Yang penting di sini kita dulu mengetahui prosesnya maupun prinsip-prinsip dari suatu struktur balok baja ya, balok struktur baja. Nah, sedangkan untuk menghitung nilai dari LP maupun LR-nya, ya ini rumus-rumusnya ya. Nah ini. Nanti ini yang kita bandingkan dengan nilai LB-nya ya, yang sudah saya sebutkan tadi di awal ya, nilai LB. Ini yang kita bandingkan ya. Jika formulanya nanti eh, seperti ini, ya ini nanti sudah jelas ya, bentang pendek, bentang menengah maupun bentang panjang ya. Tinggal nanti kita ambil rumusnya untuk mencari seberapa besar kekuatan ataupun kemampuan dia memikul beban ya. Tinggal kita gunakan rumus-rumus ini tadi ya. Kalau misalnya dia eh, kategori bentang pendek, maka kita menggunakan rumus ini ya. Kemudian bentang panjang ini ya.
Nah, yang terakhir adalah bentang panjang ya. Kalau terkategori bentang panjang, maka nilainya atau kekuatan dia mampu memukul beban ya ini ya. MN sama dengan MCR ya. Lebih kecil atau sama dengan nilai MP. Artinya apa? Momen yang mampu dipikul oleh si bentang panjang ini dia tidak akan mampu melebihi dari momen plastis. Artinya dia lebih rendah gitu ya. Bahkan lebih rendah dari bentang menengah ya. Jadi struktur yang terkategori bentang panjang ini yaitu sudah pasti yang terlemah gitu intinya ya. Nah, di mana untuk nilai MCR-nya ini ya. Sedangkan untuk nilai CB-nya ya sama mencari nilai yang di sini ya. Nilai CB-nya ya. Yang ini ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari eh, lateral pengaku lateral ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini ya. Ini bisa kita lihat di Jembatan Kahayan ya. Kalau kita misalnya lewat di Jembatan Kahayan, silakan lihat ada berapa ininya pengaku lateralnya atau balok crossnya ya. Ini ya, balok crossnya. Jadi untuk struktur yang kita analisis ini misalnya balok yang ini ya, yang balok yang satu ini yang melintang ini ya, memanjang ini, maka nanti nilai LB-nya tergantung dari jarak perbentang tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah ini. Ya, ini adalah bentang LB-nya. Nah ini ya. Kalau dibagi rata berarti cukup ya kita lihat karena namanya apa panjangnya sama ya, maka nanti nilai LB-nya ya pasti sama. Nah, namun jika pemasangan dari pengaku lateral ini misalnya ya berbeda, misalnya ada 2 meter, 3 meter, atau 4 meter misalnya, maka kita gunakan nilai LB-nya ya, nilai LB yang terbesar. Karena apa? Karena ini yang paling lemah ya, strukturnya yang paling lemah ya. Semakin panjang maka dia semakin lemah. Makanya kita analisis yang paling lemah ya. Sebenarnya kita di dalam struktur ini tinggal mengecek ya eh, mana yang terlemah atau mana yang terbesar. Paling itu aja ya. Mana yang kalau kita berbicara menghitung atau menganalisis suatu beban, maka yang kita pertimbangkan adalah beban yang paling maksimum. Nah, itu sudah paling besar ya. Jangan nanti ketika kita mendesain suatu struktur kita menggunakan beban yang paling rendah itu ya. Itu keliru ya. Justru yang kita akan memperhitungkan ya adalah beban yang paling maksimum. Kenapa beban yang maksimum yang kita analisis? Ya karena apa? Karena beban maksimum ini ialah yang akan menggagalkan ya, menghantam dari struktur kita ya. Kalau sudah kita desain struktur kita mampu memikul beban yang paling maksimum, otomatis beban yang kecil-kecil di bawahnya ya pastinya sudah aman gitu ya. Nah, berbeda ketika kita menghitung atau menganalisis suatu kekuatan struktur ya, baik itu struktur beton, struktur baja maupun struktur kayu dan lain sebagainya, maka kita menganalisis itu beban yang paling rendah ya. Kenapa kita paling rendah ya? Karena itu yang paling bermasalah gitu ya. Kalau sudah struktur yang paling rendah yang kita analisis, tentu struktur-struktur yang paling kuat pastinya akan mampu memikul beban. Ya sebenarnya ini prinsip-prinsip hidup ya. Seringkali saya katakan tuh, eh, misalnya kita memiliki sebuah penghasilan dan pengeluaran itu kan dalam hidup kan sama ya. Jadi bagaimana kita mengupayakan ya penghasilan kita lebih besar daripada pengeluaran kan itu sudah logika hidup ya. Di dalam satu struktur juga sama ya. Bagaimana kita mengupayakan antara beban yang bekerja dan struktur kekuatan struktur kita gitu ya. Semakin kuat struktur kita maka semakin aman ya. Atau logika kita semakin banyak penghasilan kita maka semakin kuatlah kehidupan kita. Misalnya seperti itulah logikanya ya. Karena prinsip-prinsip struktur itu ya tidak jauh-jauh dari lingkungan kehidupan kita gitu ya. Nah ini ya contoh dari penggunaan pengaku lateral ya atau lateral bak apa pengaku lateral lah ya barok cross ini itu di sebuah jembatan misalnya ya kalau penggunaan di
jembatan juga ya, yang saya sebutkan tadi, misalnya dia baloknya balok yang relatif nilai hanya tinggi ya. Nah ini kan. Nah nilainya tinggi ya, hanya tinggi. Maka penggunaan lateral bracing tadi itu bukan bracing ya, lateral pengaku lateralnya dia menggunakan struktur rangka batang gini ya. Nah, kenapa menggunakan seperti ini? Ya itu tadi ya, supaya semua area H ini bisa tercover gitu ya. Berbeda ketika kita misalnya menggunakan yang model 2 tadi ya, model baja WF juga. Nah, makanya nanti bisa bagian di sini bisa tidak tercover ya, tidak tertahan lah gitu intinya. Sehingga untuk model balok yang relatif tinggi nilai hanya ya, maka kita menggunakan lateral bracket, pengaku lateral yang model eh, rangka batang seperti ini ya. Nah, ini ada dua ya model tadi ya. Ini WF juga ya. Tapi yang dimensinya relatif kecil lah ya. Nah, untuk di bangunan gedung ya atau di portal ya. Nah, umumnya menggunakan yang baja WF juga ya. Kalau kita di struktur beton ini namanya balok-balok anak lah ya, balok anak gitu misalnya ya. Nah, ini balok induknya atau balok utamanya ya. Maka untuk menganalisis kekuatan dari si balok induk ini ya, maka panjang atau nilai LB-nya yang kita gunakan ya ini tadi ya, bentang apa jarak antar pengaku atau balok anaknya ini tadi ya, gitu. Itu nilai LB ya. Makanya kalau kita merancang suatu struktur, maka bagaimana kita memperkecil nilai LB ini gitu ya. Maka kita harus memperbanyak pemasangan dari pengaku lateral ini. Tetapi persoalannya nanti pastinya ada dampak gitu ya. Apa dampaknya? Yaitu tadi ya dari efisiensi biaya tentunya ya. Semakin banyak kita pasang maka budgetnya juga akan semakin besar. Makanya gini kita juga harus mencari gitu ya nilai LB yang paling cocok itu seberapa gitu ya supaya nanti masih terkategori nilai panjang atau bentang pendek misalnya gitu ya. Kalau kita tambah lagi misalnya sepanjang ini tadi ya, kita ganti ini kita copot jadi ini. Ya bisa terkategori nanti bentang ini bentang menengah atau bentang panjang malah ya. Sehingga ya kita pasang ada beberapa gitu ya. Tetapi persoalannya kembali lagi ya, kita juga mempertimbangkan banyak hal ya. Kalau kita banyak memasang juga akan memperbanyak upah tukang misalnya atau tenaga kerja, termasuk juga waktunya nantinya. Jadi disitulah seni dari seorang engineer tadi ya, bagaimana dia mengelola eh, dengan banyak pertimbangan tentunya ya, pertimbangan waktu, pertimbangan tenaga kerja, pertimbangan penggunaan material ya, sehingga anggaran yang budgeting yang dipersiapkan itu bisa terpenuhi gitu ya, bisa masuk dan fungsi daripada suatu bangunan itu bisa tercapai ya. Ya khawatirnya kita jangan mendesain atau merencanakan suatu atau proyek hanya menjadi suatu prasasti ya, bangunan prasasti enggak ya, tetapi bagaimana fungsi awal perencanaan itu bisa tercapai gitu. Itu target sebenarnya dari seorang engineer tentunya gitu ya. Oke, ini mungkin contoh soal mungkin kita bahas di minggu pertemuan minggu selanjutnya aja ya, karena nanti khawatir nanti ini tidak bisa tercapai dengan apa bisa kita selesaikan dengan waktu yang terbatas ini gitu ya penjelasan. Jadi kita mungkin untuk membahas soal ini kita di minggu depan ya. Sebelum kita tutup, kira-kira ada yang didiskusikan?
Atau ini kita masih belum absen ya? Coba kita buka dulu ini kita apa namanya biar kita absen. Ya. Pak izin ada yang belum bisa masuk Pak. Minta host Gimana? diterima. Ya gimana Pak? Ada yang nggak bisa masuk ke Zoom tadi Pak, izin. Karena Oh, ada belum yang dikonfirm masuk. sama host. Tapi di sini nggak ada lagi yang pending dia. Semuanya sudah saya masukin. Atau ada yang punya screenshot yang sudah penuh tadi ini absensinya? Nggak ada ya? Di mana kira-kira ada yang ngabsenin tadi nggak? Terkonfirm sudah Pak. Nggak ada ya? Oke, kita buka screenshot ya. Satu, dua, tiga. Nanti materinya saya kirim ya untuk dicoba-coba di apa namanya dipelajari nanti kita bahas di minggu depan ya. Yang penting ada dua eh, inti pembahasan kita hari ini ya, yaitu bagaimana kita mengklasifikasikan dari suatu bentang suatu struktur balok ya. Dia ada tiga kategori ya atau tiga jenis ya, bentang pendek, bentang menengah, dan bentang panjang ya. Di mana nanti kekuatan dari ketiga struktur tersebut ya, walaupun nanti penampang yang sama, misalnya baja WF 300 misalnya ya 300 150 misalnya kita gunakan di bentang yang pendek dan kita gunakan di bentang yang panjang, otomatis kekuatan struktur tersebut dia akan mampu memikul beban yang paling besar ya di penampang yang paling pendek. Itu tentunya seperti itu ya. Sehingga nanti ketika kita mengklasifikasikan balok tersebut kategori pendek, maka nanti rumus yang kita gunakan untuk menghitung seberapa besar kekuatan yang mampu dipikul agar tidak terjadi misalnya kegagalan torsi lateral ya, maka masing-masing nanti memiliki rumus masing-masing ya. Mungkin nanti di minggu depan lah kita bahas contoh soal dan pengaplikasian rumus-rumus yang sudah kita bahas tadi. Yang penting di sini kita sudah mengenal dulu ya, sudah kita memahami dulu kategori dari suatu bentang ya, bentang pendek, bentang menengah. Nah, ini adalah dasar kita untuk menganalisis suatu balok lentur ya. Di mana kalau sebelumnya kita membahas berkaitan dengan penampang ya. Penampang juga diklasifikasikan ada tiga ya kemarin itu ya. Penampang kompak, tidak kompak, kemudian penampang langsing ya. Masing-masing nanti menggunakan rumus masing-masing juga ya. Nah, inilah dasar-dasar yang kita bisa atau kita kuasai dulu ya sebelum kita menganalisis dari atau merencanakan suatu struktur baja khususnya di balok lentur ya. Kira-kira ada lagi yang perlu didiskusikan sebelum kita tutup Izin Pak ya. bertanya. Kebetulan ini saya Kita di masih dalam perjalanan ya. Jadi ya agak berisik suasananya ya. Ya maklum lah ya. Saya sempat-sempatkan juga karena ya ini tadi ya mungkin lagi agak ada kesibukan ya. Termasuk juga mungkin besok mudah-mudahan juga ada waktunya. Atau kalau enggak nanti bisa kita geser ke malam gitu ya. Mudah-mudahan bisa ya. Karena yang beton malah kita lebih banyak yang enggak kuliah ya. Jadi harapannya besok mungkin bisa kita cari waktu yang pas lah. Oke, nggak ada lagi kita tutup ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.